Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Selamat sore kaum perkasa, selamat sore masyarakat Tulungagung dan Kediraya. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini di hari ke-21 Ramadan 1445 Hijriah kembali kami hadirkan zona Islami spesial Ramadan yang disiarkan langsung di Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Dan seperti biasa, kawan perkasa, sore hari ini kita akan berbincang seputar Lailatul Qadar bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anam Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tema kita pada zona Islami sore ini, kita akan mencoba membahas tentang Lailatul Qadar dengan suatu harapan mudah-mudahan Allah pertemukan kita, Allah muliakan kita dengan bertemu Lailatul Qadar dalam keadaan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwa Lailatul Qadar itu dari segi pengertian, lailah itu malam, qadar itu bisa diartikan syaraf atau zatul qadri, dan juga bisa diartikan takdiril umur. Artinya Lailatul Qadar, pengertian Lailatul Qadar ini bisa diartikan beberapa arti. Yang pertama, Lailatul Qadar itu bisa diartikan Lailatul Syaraf wa Dzatil Qadri, malam kemuliaan dan malam yang memiliki derajat yang tinggi, arti malam yang agung. Kenapa? Ada beberapa alasan Lailatul Qadar diartikan malam kemuliaan. Lima yaqa'u fiha min tanazzulil malaikah, karena di malam tersebut niku malaikat-malaikat Allah yang ada di langit sama turun ke bumi. Kemudian lima yanzilu fiha minal barokah warahmah wal maghfirah. Kemudian juga di malam tersebut itu Allah Ta'ala menurunkan berkah, rahmat, maghfirah yang tidak seperti tidak seperti malam-malam sebelumnya. Dan kemuliaan ibadah di malam tersebut itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun, sebagaimana keterangan dalam kitab Tafsir Shawi, syarah dari Tafsir Jalalain,
1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Itu 1000 bulan. Jadi dikatakan malam kemuliaan itu karena di malam tersebut malaikat-malaikat Allah yang ada di langit turun ke bumi, dan malam itu dicurahkan rahmat, berkah, magfirah yang luar biasa, tidak seperti malam-malam biasanya. Dan ibadah yang dilakukan di malam tersebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Ini yang pertama. Ini kenapa disebut napa niku Lailatul Qadar adalah Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Kemudian juga bisa diartikan Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Takdiril Umur, malam penentuan takdir. Takdiril umur, malam penentuan takdir. Maksud penentuan takdir itu idharuha fidiwa winil malail a'la. Jadi artinya malam ditampakkannya takdir untuk makhluk selama 1 tahun yang akan datang. Jadi untuk takdir makhluk yang ada di muka bumi, untuk takdir selama 1 tahun yang akan datang, itu oleh Allah Ta'ala ditampakkan di malam tersebut. Di malam tersebut. Kemudian takdir itu untuk makhluk yang 1 tahun yang akan datang niki ditampakkan oleh Allah, lalu diserahkan kepada mudabbiratil umur, 4 malaikat yang dipasrai untuk mengatur, untuk melaksanakan. Ya, siapa 4 malaikat itu? Yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Sehingga di malam tersebut disebut malam penentuan takdir. Artinya malam ai idharuha, penampakan takdir, takdir untuk makhluk dalam waktu 1 tahun yang akan datang, 1 tahun ke depan. Takdir yang berhubungan dengan makhluknya Allah ini diserahkan takdir tersebut kepada 4 malaikat yang dipasrai oleh Allah. Disebutkan di sana bahwa sumiyat bidzalik, Lailatul Qadar disebut juga dengan nama Lailatul Takdiril Umur. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru, li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha min amrihi ila misliha minas sanah al-qabilah. Jadi Lailatul Qadar diartikan sebagai malam penentuan takdir atau malam penyerahan takdir, karena Allah Ta'ala itu di malam tersebut itu telah menentukan atau mentakdirkan ma yasha'u min amrihi. Jadi tentang takdir Allah Ta'ala untuk 1 tahun yang akan datang, min amril maut, yang berhubungan dengan urusan kematian, ya. Jadi untuk 1 tahun yang akan datang sopo-sopo sing bakal mati, atau makhluk apa yang bakal mati, wal ajal war rizki sok bagaimana si fulan rizkinya untuk 1 tahun yang akan datang ini bagaimana, ini telah ditentukan Allah di malam tersebut. Ditampakkan takdir untuk masa 1 tahun yang akan datang. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur. Lalu setelah takdir ini ditampakkan oleh Allah, lalu diserahkan kepada mudabbiratil umur,
malaikat-malaikat yang dipasrai oleh Allah untuk mengatur. Wahum al-arba'atur ru'asa, siapa mudabbiratil umur, yaitu 4 malaikat yang menjadi pimpinan-pimpinan malaikat, komandani malaikat. 4 malaikat yang menjadi ru'asa, para pemimpin-pemimpin malaikat, yaitu pertama Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Malaikat Jibril yang dipasrai tentang wahyu, kemudian ilham dan seterusnya. Mikail ini yang dipasrai tentang urusan rizki diantaranya. Kemudian Israfil ini yang berhubungan dengan sangkakala. Israel yang dipasrai tentang urusan kematian. Ya, itu adalah penyerahan ini, penyerahan untuk takdir makhluk waktu 1 tahun yang akan datang. Itu keputusannya atau takdirnya itu diserahkan Allah Ta'ala, ditampakkan Allah di malam Lailatul Qadar, lalu diserahkan Allah kepada mudabbiratil umur, 4 malaikat yang bertugas mengatur, yaitu para komandan-komandannya malaikat ini. Sehingga Lailatul Qadar bisa diartikan Lailatul Takdiril Umur, ya, Lailatul Takdiril Umur. Jadi ini sebenarnya tidak membuat takdir yang baru, bukan. Artinya Allah Ta'ala itu menampakkan, jadi menampakkan takdir yang sudah ada pada zaman azali itu untuk 1 tahun yang akan datang baru ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan kepada malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengaturnya. Nah, hal ini sekaligus menolak bahwa ya takdir itu kan fil azali. Oh iya benar, takdir itu sebenarnya sudah ada pada zaman azali. Namun takdir yang ada pada zaman azali ini tidak semuanya ditampakkan oleh Allah. Jadi pada Lailatul Qadar itu ditampakkan oleh Allah, yaitu hanya takdir untuk 1 tahun yang akan datang. Jadi itu takdir 1 tahun yang akan datang tentang urusan kematian, urusan rizki, kemudian keputusan atau takdir 1 tahun yang akan datang ini setelah ditampakkan Allah kepada para komandannya malaikat tersebut, itu lalu diserahkan kepada 4 malaikat yang menjadi pimpinan para malaikat untuk diatur, jadi untuk dilaksanakan, yaitu penentuan atau penyerahan, ya, menampakkan dan penyerahan takdir untuk 1 tahun yang akan datang ini terjadi pada Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar di samping bisa bermakna Lailatul Syaraf, malam kemuliaan, juga bisa diartikan Lailatul Takdiril Umur, ai idharuha fi diwanil malail a'la. Kemudian kalau juga dikatakan bahwa ada juga yang mengatakan bahwa penentuan inna takdirul umur Lailatul Nisfi min Sya'ban yujabu bi annab tidak takdir Lailatul Nisfi min Sya'ban wa taslimuhu lil malaika iku Lailatul Qadar. Kalau ada yang bertanya, loh, penentuan takdir itu kan malam nisfu Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban, bagaimana ini? Nah, maka yujabu dijawab, memang permulaan penentuan takdir tersebut adalah malam nisfu Sya'ban, tapi wataslimuhu lil malaika, penyerahan takdir tersebut untuk 1 tahun yang akan datang itu penyerahannya adalah pada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala
di samping menampakkan takdir untuk makhluk, takdirnya makhluk untuk masa 1 tahun yang akan datang, 1 tahun ke depan, maka Allah menyerahkan takdir ini kepada 4 malaikat yang dipasrai, sehingga Lailatul Qadar bisa juga diartikan malam penyerahan atau penentuan takdir. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa Lailatul Qadar ini khususiyah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Lailatul Qadar itu mukhtassah bihadil ummah. Jadi dikhususkan pada umat ini, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tidak lepas dari perjuangan Nabi, yang mana Kanjeng Nabi itu merasa susah. Kenapa? Karena umat-umat sebelumnya Bani Israel itu ada yang umurnya sampai lama, ya, umurnya sampai panjang. Umat-umat terdahulu itu umurnya ada yang sampai 950 tahun, ada yang 850 tahun. Lah ini kalau mereka semua ahli ibadah pada waktu itu, maka umatnya Nabi Muhammad tentu akan kalah. Lah umatnya Kanjeng Nabi niku a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Lah pomo yang umurnya 950 tahun, katakan umurnya 850 tahun, omong ibadah terus, tentu ini akan mengalahkan umat-umat yang umurnya hanya 60 sampai 70 tahun, umat Nabi Muhammad. Nah, maka Kanjeng Nabi ini merasa susah dengan keadaan itu. Lalu Kanjeng Nabi matur datang Allah, ya Rob, ja'alta ummati aksarul umam a'maron wa aqalluha a'malan. Ya Rob, panjenengan sampun dadosaken umat kula niku umure cendek-cendek, amale nggih sekedhik. Lalu keluh kesah Kanjeng Nabi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala nurunkan napa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka ibadah yang dilakukan di malam tersebut niku khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Yang tentunya kalau umat Nabi Muhammad SAW niki benar-benar memanfaatkan ini, ya, coro ibaratnya 10 tahun mawon oleh Lailatul Qadar, menangi Lailatul Qadar dengan ibadah, maka niscaya ibadah di Lailatul Qadar selama 10 tahun 10 kali niku lho, niki kan wis setara dengan ibadah pinten 834 tahun. Kalau satu Lailatul Qadar itu 1000 bulan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun kan 83 tahun, lebih 4 bulan. Kalau 10 tahun oleh Lailatul Qadar berapa? Padha karo 834 tahun. Belum ibadah-ibadah yang lain. Kalau menemukan Lailatul Qadar 20 tahun, ya karek ngeping nih, ya 834 kali 2 pun pinten niki. Nah, makanya umat Nabi Muhammad ini masih umure cendek-cendek, kalau dia melakukan satu ketaatan termasuk nguri-nguri berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, senajan umure titik tapi ibadahnya tidak akan kalah dengan orang yang umurnya sampai ratusan tahun, ya, termasuk umatnya Nabi Nuh, itu sampai ratusan tahun, ya, sampai 800 lebih tahun itu tidak akan kalah kita semua ini. Tapi syarat ini wau, kita harus benar-benar ikhtiar, berusaha
untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, ini kalau kita lakukan akan kita jadi orang yang beruntung. Meskipun umurnya cendek, tapi ibadah kita tidak akan kalah dengan umat yang umurnya sampai 850 tahun. Nah, ini makna dari Lailatul Qadar. Lalu kemudian kapan Lailatul Qadar? Nah, ini dibahas. Lailatul Qadar ini kapan? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala merahasiakan. Tidak disebutkan oleh Allah itu malam berapa. Sehingga di dalam kitab disebutkan, ini kalau kita mau jujur tentang Lailatul Qadar, bahwa wafiha arbauna qaulan. Jadi dalam Lailatul Qadar niku pendapat tentang Lailatul Qadar itu ada 40 pendapat. 40 pendapat, ya. Jadi karena tidak ada kepastian, Allah tidak menentukan, maka para ulama ini berijtihad, berbeda-beda pendapat tentang kapan Lailatul Qadar ini. Dikatakan wa fiha arbauna qaulan. Pendapat tentang Lailatul Qadar kapan ada 40 pendapat. Nah, di antara 40 pendapat tersebut ada juga yang berpendapat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Risalatul Muawanah, juga disebutkan apa? Qala ba'dul ulama innaha awwalu lailatin min Ramadan. Jadi sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu malam 1 Ramadan. Itu. Kemudian juga wadhaba jama'atun minal akabir annaha laisat lailatan mahsusah walakinnaha tantakilu fi layali Ramadan. Jadi intinya ya, pendapat tentang Lailatul Qadar banyak, ada 40 pendapat itu loh. Lah, bisa saja Lailatul Qadar malam 1 Ramadan iso. Ini sebagaimana pendapat ba'dul ulama. Ada juga yang jadi bisa saja Lailatul malam 2, malam 3, malam 4, malam 5, malam 6. Niku bisa. Bisa karena Lailatul Qadar itu setiap tahun yantakilu, ngolah ngalih, pindah-pindah. Ngoten. Jadi bahkan sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar malam 1 Ramadan. Juga ada pendapat yang mengatakan sebagaimana kalau mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu cenderung Lailatul Qadar itu munhasirah fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar niki ndak akan keluar dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini juga pendapat, bukan kepastian. Mana loh? Ini pendapat juga, dan itu pendapat mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i pancen ngoten nggih, Lailatul Qadar munhasirah fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar niku napa dikumpulkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mulai malam selikur sampai seterusnya. Walayalil witri arjaha. Kemudian di antara malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan niku, malam-malam sing ganjil itu arjaha, lebih diharapkan, lebih berpotensi, karepe ngoten. Lebih berpotensi, tetapi ini pun juga tidak memastikan. Tidak ada yang memastikan, wong pancen Gusti Allah merahasiakannya. Lalek kalau Gusti Allah ditentok nih Lailatul Qadar malam iki misalkan, ya jelas ini Allah tidak menentukan, merahasiakan oleh Allah, dirahasiakan. Lah hikmah kenapa kok dirahasiakan oleh Allah? Dikatakan wasiru fi dzalik ayyasira al mu'min fi kulli lailatin min hadza sya'r fi ghayatil iqbal 'ala Allah wa 'ala ta'atihi. Dirahasiakannya Lailatul Qadar itu oleh Allah Ta'ala maksudnya apa? Maksudnya ben wong-wong sing iman iki lho
di setiap malam dari bulan suci Ramadan itu iso maksimal ibadah ghayatul iqbal Allah, maksimal anggene ibadah datang Allah, maksimal anggene nglakoni ketaatan. Kenapa? Berharap malam ini adalah malam Lailatul Qadar, ngono lho. Jadi malam siji maksimal ibadah, berharap muga-muga malam siji Lailatul Qadar. Terus malam loro ngibadah maksimal, berharap muga-muga malam loro iki malam Lailatul Qadar. Malam telu sesuk ya ngono, maksimal ibadah, berharap muga-muga malam telu iki Lailatul Qadar. Sampai entek ngoten, ngantos telas sampai malam terakhir bulan Ramadan, ngibadah terus maksimal, berharap malam ini Lailatul Qadar. Nah, ini yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siri kenapa Lailatul Qadar mboten diketokne, ora ditampakkan seperti ini. Makanya orang yang terbaik di dalam mencari Lailatul Qadar itu manakala seluruh malam dari bulan-bulan Ramadan itu dianggap Lailatul Qadar, seakan-akan Lailatul Qadar, sehingga mulai malam suci Ramadan mempeng ibadahi, malam loro Ramadan mempeng ibadahi, malam telu Ramadan mempeng ibadahi, sampai malam terakhir bulan Ramadan mempeng ibadahi. Kalau orang itu melakukan hal seperti itu, niscaya dia insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar, gitu. Karena Lailatul Qadar itu tidak akan keluar dari bulan Ramadan, sing pasti ngono. Kalau setiap malam dia ibadah maksimal, mesti dewe insya oleh Lailatul Qadar, plus ditambah dia dapat kemuliaan karena maksimal ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Mana lo ya? Lah, beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang kadang mau dicelong-celong, diteropong ketoke kok Lailatul Qadar mempeng. Oh, ketoke kok ora. Lah, jangan-jangan sing dianggap ora malah Lailatul Qadar. Makanya ini sirinya ya. Nanti makanya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama kembali simak kajian seputar malam Lailatul Qadar bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Semoga. Ya, tadi kita sudah menjelaskan ya bahwa Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala waktunya, dan pendapat tentang kapan Lailatul Qadar disebutkan dalam kitab yang ada di saya ini, wa fiha arbauna qaulan. Ada 40 pendapat kapan Lailatul Qadar itu. Dan memang kalau mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan wahya munhasirah fil ashril awakhir. Lailatul Qadar ini tidak akan keluar dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan walayalil witri arjaha, malam sing ganjil lebih diharapkan. Ya, ini sekaligus kita sebagai motivasi. Ini kita berada di malam-malam yang ganjil, ya harus kita maksimalkan di dalam ibadah kita, berharap kita mendapatkan Lailatul Qadar. Namun juga tidak memastikan, ngoten nggih. Jadi supaya kita lebih memahami itu secara keseluruhan. Nah, meskipun juga ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar malam 1 Ramadan juga ada. Ya, tapi karena kita sekarang berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ingat pendapat Imam Madzhab Syafi'i, Lailatul Qadar tidak akan keluar dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini di 10 hari terakhir ini ibaratnya final. Coro sepak bola ngono final. Kita harus maksimal betul di dalam ibadah. Kita berharap mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk beribadah supaya kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Di sini disebutkan bahwa orang melakukan ibadah bisa mendapatkan
kemuliaan Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi, paling sempurna, yaitu a'la maratibi ikhyaiha ayyuhiyal lail kullahu bi anwa'il ibadah. Ketika seseorang ini melakukan ibadah di semalam suntuk, jadi mulai maghrib sampai menjelang subuh ibadah terus, ya. Ini ibadahnya nopo? Kas sholat, kadang qiraat, membaca Quran, kemudian membaca zikir, iktikaf, termasuk di sana memperbanyak ucapan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Jadi ini paling sempurnanya seseorang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar jika dia telah beribadah semalam suntuk, jadi mulai maghrib sampai subuh, menjelang subuh. Lalu yang kedua, derajat yang kedua sebawahnya, wa ausatuha, pertengahan, mendapatkan sedang, ayyuh ya mu'dhamal lail bima dzukir. Jadi kalau malam itu misalkan 10 jam, maka setidaknya dia menghidupkan separuh lebih sedikit dari malam. Cara malam ki 10 jam, mulai maghrib sampai subuh misal 10 jam, berarti seseorang dikatakan napa niku mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, menghidupkan sedang, tingkatan sedang itu menghidupkan separuh lebih sedikit dari malam tersebut. Ini dengan sholat, zikir, baca Quran dan doa dan seterusnya. Lalu yang paling minim, paling rendah, seseorang dikatakan menghidupkan atau mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu apabila ayyusalliyal isya fi jama'atin wa ya'zima ala sholati subuh fi jama'ah. Wis ora-orane seseorang itu melaksanakan sholat isya berjamaah, ya bar sholat isya diteruski sholat tarweh, ada ya, sholat tarweh, kemudian punya niat, punya azam akan melakukan sholat subuh berjamaah. Wis dengan itu tok seseorang sudah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi prinsipe seseorang yang paling sempurna, ya kelasnya para wali iku iso mulai maghrib sampai napa menjelang subuh ngibadah terus, ya toh. Salat, kadang maca Quran, kadang zikir, kadang doa, terus ngono, iktikaf di dalam masjid. Nah ini itu kalau kesempurnaannya itu beribadah semalam suntuk. Yang sedang itu separuh lebih sedikit dari malam. Terus minimal wis ora-orane lek awake dhewe ndak kuat maksimal, ndak kuat sing sedang, ya wis paling cendek. Sing penting oleh. Bagaimana? Sing penting awake dhewe di setiap malam di bulan Ramadan itu ngelakoni sholat tarweh, sholat isya berjamaah, lalu diteruskan sholat tarweh, wis pokok bengi sholat isya berjamaah plus sholat tarweh, kemudian dalam hati kita ada niat, azam, aku esuk sholat subuh berjamaah. Itu setiap malam begitu. Wis ngono tok wamon niku sudah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar meskipun paling rendah. Tapi ya syukur-syukur ditambahi di malam ada mungkin tahajud atau baca Quran dan seterusnya. Nah ini tentang batasan-batasan seseorang itu bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Dan kemudian yang paling penting lagi di malam-malam bulan Ramadan, dalam rangka kita menyongsong Lailatul Qadar ini, hendaknya kita senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah menceritakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kultu, Sayyidah Aisyah matur, Sayyidah Aisyah dawuh, kultu kula tangklet kepada Rasulullah, saya tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul, in wafaqtu lailatal qadar, kata Sayyidah Aisyah, menawi kula ketepaan manggi bulan Lailatul Qadar, ma'ada'u bihi, kinten-kinten kula kedah ndonga pripun Kanjeng Nabi. Niki langsung pertanyaan Sayyidah Aisyah datang Kanjeng Nabi. Pertanyaane ngoten, ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadar, menawi kula ngepasi pinanggih Lailatul Qadar, ma'ada'u bihi, apa doa apa yang seharusnya saya panjatkan kepada Allah ya Rasul? Qala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW lalu menjawab, kuli, wahai Aisyah, kalau engkau bertepatan dengan Lailatul Qadar, baca doa ini. Doa ini nopo? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, akhrajahu at-Tirmidzi. Kanjeng Nabi mengajarkan doa khusus kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Doanya ini kita tiru nanti. Allahumma innaka afun karim. Artinya nopo? Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya panjenengan, afun zat yang maha pengampun. Ya Allah, panjenengan zat yang maha pengampun, karim jenengan zat yang maha pemurah. Tuhibbul afwa, panjenengan remen paring pangapura. Jenengan remen paring pangapura Gusti, fa'fu anni, ampunilah dosa-dosa kula Gusti. Nah ngono. Iki doa yang diajarkan baginda Nabi kepada Sayyidah Aisyah secara langsung. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, panjenengan zat yang maha mengampuni, jenengan zat yang maha pemurah, tuhibbul afwa, panjenengan demen paring pangapura dateng dosa-dosane kawula panjenengan Gusti, fa'fu anni, fa'fu anni, maka ampunilah segala dosa-dosaku. Ini doa nih yang diajarkan oleh Nabi. Maka terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap malam perbanyak doa ini. Doa yang langsung diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah. Ini juga untuk kita semuanya. Kemudian dalam riwayat yang lain tidak afun karim tapi Allahumma innaka afun, ada yang begitu. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni, ada yang begitu ya. Jadi ada dua riwayat, yang satu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni, ada yang ngoten. Enten sing Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Monggo kita perbanyak doa ini dengan harapan mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Allah muliakan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai bisa dipertemukan dengan Lailatul Qadar dalam keadaan taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini, marilah kita tutup dengan kesimpulan dan juga doa yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Semoga. Ya, kesimpulan dari apa yang kita bahas ini intinya Lailatul Qadar itu malam kemuliaan ya. Malam kemuliaan, kemuliaan Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Lalu Lailatul Qadar tidak ditentukan oleh Allah, dirahasiakan dengan satu harapan agar kita semuanya ini betul-betul
maksimal ibadah di semua malam-malam bulan suci Ramadan. Hanya saja pendapat tentang Lailatul Qadar menurut ulama itu sampai 40 pendapat, dan di antara pendapat tersebut ada yang mengatakan Lailatul Qadar bisa malam 1, juga bisa malam 2 bisa. Namun mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar tidak akan keluar dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka di 10 hari terakhir ini mari kita berlomba-lomba meningkatkan ibadah di malam hari dengan memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, termasuk diantaranya perbanyak doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Ini kita perbanyak dengan harapan Allah muliakan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allah barik lana fi arzakina, Allah barik lana fi ulumina, Allah barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'i. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Mirian Kranti, Wailango, Tulungagung. Saya Danang Prayogi bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.